penduduk, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini pelajaran seni musik ya. Sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? 12D. Andi? Aramandani? Gak ada. Izin kemana? Sakit kan? Ayla? Azara? Azara ya? Oke. Dimas? Dino? Dwi Anwar? Ferry? Hermawan? Irga? Osis? Karima? Wira Firna? Irga? Marina? Melati? Novia? Rasya? Ricky? Rismayani? Rizky? Santira? Sophia? Temi? Yoga? Yola. Oke, berarti satu orang ya masuk. Hari ini adalah pelajaran seni musik. Nah, sebelum kita memulai, ingat nggak pelajaran minggu lalu apa? Apa? Coba dibuka bukunya. Apresiasi musik. Coba saya buka, benar nggak materi kalian kemarin? Apresiasi musik ada berapa aja? 3. Apa saja itu? Oke. Siapa yang bisa memberi contoh untuk apresiasi estetik? Contohnya ketika melihat keindahan daripada hasil ciptaan lagu tersebut. Teman kan kita udah bedah tuh lirik tuh. Bedah lirik lagu apa kemarin? Jala Bunga Matahari. Nah, setelah kita bedah, ternyata di dalamnya ada unsur-unsur yang sifatnya estetis. Nah, ketika kita memberikan apresiasi yang sifatnya estetis, kita melihat keindahan dari video klipnya, musiknya. Nah, kalau misal sebelumnya apa saja? Estetis, terus? Nah, empatik. Ketika kita apa tuh? Ya, ketika kita merasakan apa? Contohnya kalau minggu lalu? Merasakan perasaan ya, perasaan sedih ketika mengetahui makna daripada lagu. Nah, terakhir apa? Apresiasi kritis, bukan konflik. Oke, kritis. Nah, kalau contohnya untuk kritis apa saja? Ya, berpendapat atau menghargai. Siapa namanya? Aira. Saya kasih penilaian dulu langsung. Jadi tadi yang barusan jawab adalah Aira Azhara ya? Iya. Aira Azhara. Terus siapa tadi yang jawab juga ini? Yola. Terus siapa lagi tadi menjawab? Ya? Sophia. Sama yang di sana tadi, Andi. Oke, itu untuk penilaian saya yang sifatnya harian ya. Kalau misal kalian makin aktif, makin banyak saya memberi poin untuk kalian. Ya, ini adalah materi kita minggu lalu, sekedar mengingatkan. Oke, ada apa saja? Apresiasi empatik, estetik, dan kritik. Tadi kita sampai di kritik. Ada yang bisa bantu jawab tentang kritik? Apa contohnya kemarin waktu kita mendengarkan musik? Menuliskan pendapat kita ya. Ya, menuliskan pendapat kita, menuliskan berdasarkan apa yang kita rasakan, berdasarkan apa yang kita pahami, berdasarkan apa yang kita ketahui dari makna lirik lagu dan syairnya serta video klipnya, kita menulis
baik itu pendapat, baik itu penghargaan, baik itu perasaan diri dalam bentuk tulisan. Baik, untuk minggu ini kita akan coba membedah. Ya, masih melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang masih berkaitan dengan yang namanya apresiasi. Setelah kita pahami definisi daripada apa itu apresiasi yang dibagi 3 dalam unsurnya, yaitu empati, estetik, dan kritis. Nah, berikutnya kita akan coba menyelam lebih dalam lagi, yaitu tentang apresiasi seni musik. Sebelumnya dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah, bisa baca kan? Lagi melamun, jangan melamun ya. Baik, masih berkaitan dengan syair, lirik, ataupun apa sih bahasa sajak, bisa juga disebut sajak ya. Karena sejatinya lirik itu terbangun dari syair, sajak, puisi, ataupun bahkan pantun. Ya, nah ini juga ada kaitannya. Tentunya kalian sebelumnya udah ada mempelajari materi ini kan, materi apa namanya? Tentang pantun, sajak atau syair itu di mana? Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya itu ketemu bahasa Indonesia, kalau misalnya lagu barat, biasa lintas disiplin ilmunya ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris kita juga mempelajari tentang bagaimana susunan atau bahkan komponen yang membangun sebuah syair dalam bahasa Inggris. Bahkan kita juga ada mata pelajaran lintas disiplin ilmu, yaitu sastra apa? Kalian dapat mata pelajaran sastra Inggris, bahasa Inggris? Atau ini bahasa Inggris tingkat lanjut? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau misalnya nanti kedepannya kalian ada mata pelajaran itu, nanti ada di situ tuh. Jadi ada mempelajari tentang bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris, yang dimana mata pelajarannya adalah bahasa Inggris tingkat lanjut. Sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya? Tapi kayaknya masih pada ngantuk ya. Kita jam terakhir ya. Baik, waktu sambil berjalan. Saya coba ice breaking dulu, ngajak kalian. Biar siang ini tak kerok rasanya ya. Saya minta kalian berdiri di mejanya masing-masing. Oke, sekarang mencari pasangannya dan kira-kira seperti ini, saling berhadapan ke arah meja seberangnya. Oke, sambil menunggu listriknya stabil, silakan. Oke, instruksinya sederhana. Ketika saya bernyanyi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, waktu saya bilang lutut, silahkan kalian ambil pulpen yang sudah disediakan sebelumnya di tengah-tengah kalian tanpa diberi penutup. Sebelumnya saya udah bernyanyi. Sama juga stretching di siang-siang hari. Oke, siap karena posisinya masing-masing. Baik. Sambil saya pasang alarm waktu dulu untuk 1 jam 20 menit dikurang 15 menit, 1 jam 5 menit. Oke. Ya, saya akan bernyanyi. Ketika saya mau mengatakan lutut, silakan kalian ambil pulpen. Ya, saya sudah sediakan permen di sini. Siapa yang mendapatkan reward? Masih ada kalau pulpen ini. Cukup masih banyak. Oke, siap. Siapa yang bau mulut di siang hari? Solusinya. Oke. Kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut.
Oke. Siapa? Oh, kita karena terbatas kayaknya nanti kita coba siapa yang menang 2 aja. Oke. Kita ulang sekali lagi. Mati lagi ya listrik kita. Oke. Saya coba 3, 2, 1. Kepala pundak lu. Belum. Baru lu. Belum saya bilang touch, berarti belum. Harusnya belum. Ya, itu percobaan ya. Saya coba sekali lagi. Baik. 3, 2, 1. Kaki, kepala, pundak, lutut. Oke, siapa saja? Siapa saja? Dapat permen. Dapat permen Anda. Permen, silakan. Ya, permen dua-dua. Oh, ini tuh. Ini, Pak. Oke. Nah. Siapa lagi? Sisa 2 permen. Ya. Oke. Ya, silahkan simak video berikut. Indonesia Raya yang diberikan W.R. Supratman dengan sebuah bola. Untuk pertama kalinya, kala itu W.R. Supratman memperkenalkan lagu kebangsaan di depan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Cerita wujud W.R. Supratman tidak bisa lepas dari alam musik biola. Keluarga W.R. Supratman di Surabaya menyebut awal mula W.R. Supratman membuat lagu kebangsaan Indonesia ketika melihat artikel di sebuah tabloid terbitan Solo yang menantang putra putri terbaik bangsa untuk menciptakan lagu kebangsaan. Hati W.R. Supratman tergerak. Proses kreatif menciptakan lagu Indonesia yang tidaklah mudah. Keponakan W.R. Supratman, Surahman, mengatakan butuh waktu sekitar 2 tahun bagi W.R. Supratman menciptakan Indonesia Raya sejak tahun 1926 hingga 1928. Membaca lagu itu Solo yang menanyakan bahwa apakah ada musisi Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan. Hal itu yang membuat Supratman akhirnya terusik untuk ikut menciptakan lagu Indonesia, lagu kebangsaan. Jadi mulailah tahun 26 itu berubah. Baik, coba saya tanya sekarang. Berapa tahun yang dibutuhkan W.R. Supratman untuk membuat sebuah syair lagu Indonesia Raya? 2 tahun ya, bayangkan 2 tahun. Sekarang gini, di zaman yang serba gampang, pakai komputer, pakai AI kayak gini, menurut kalian berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat syair sekarang? 2 menit. Ya, ada lagi yang lain? 1 hari ada ya, dengan baik itu menggunakan teknologi atau tidak sekarang. Kira-kira berapa lama? Seminggu. Kalau kira-kira kalian ada pernah bikin puisi enggak, pantun enggak? Ada ya? Di rumah ada biasa punya diary ya. Kayak kalau saya zaman saya dulu ada ya buku diary lah dia. Ya buku catatan harian kita tuh. Nah, kisah cinta kita, kisah sedih kita tumpahkan ke situ. Bagaimanapun juga, di samping apresiasi, seni juga merupakan bagian daripada ekspresi diri. Ketika kita baik itu mengalihkan perasaan kita, mengalirkan perasaan kita, atau bahkan membangun semangat kita sehari-hari. Seni apapun ya, dalam hal ini mau itu seni musik, seni rupa, seni tari, dan lain sebagainya. Karena sifat seni itu sejatinya pada hakikatnya memang
dikembangkan atau berkembang oleh otak sebelah. Iya, pernah saya bahas nggak dulu? Pernah ya, ada kelas yang pernah, ini karena udah acak ya. Tadi dulu pernah saya bahas tentang pengembangan oleh otak kanan. Kalau otak kiri kita dikembangkan oleh yang namanya akademik, belajar, matematik, atau hal-hal yang pasti lainnya kayak ya fisika, biologi, dan disiplin-disiplin lainnya itu dikembangkan dan berkembang dengan otak kiri. Sedangkan kalau misal otak kanan itu berkembangnya dengan seni, ekspresi diri, perasaan, dan banyak hal lain sebagainya. Sampai situ ada yang mau bertanya? Nah, sekarang coba saya tanya untuk kalian, apa makna musik, apresiasi musik buat kalian dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya? Ya? Menghilangkan kejenuhan. Ada lagi? Menghilangkan kebosanan. Ada lagi? Ya, laki-laki dua umumnya ya. Mengisi waktu luang. Ini kalian kelas 12 ya, nanti kalian di semester 2 akan sebenarnya ada nanti materi tentang seni musik, di mana beberapa fungsi seni musik. Di antaranya tentang yang pertama memang hiburan. Namun yang 2, 3, 4 lainnya itu bukan berkaitan dengan hiburan. Ada yang upacara keagamaan, ada juga untuk pengiring tarian, dan ada juga ekspresi diri. Ya. Ada lagi yang lain selain kaitannya dengan hiburan? Ya, memang rata-rata itulah dia. Jadi kalian paham ya sampai sini ya. Ya, dimaksud otak kita tuh seimbang, ukurannya sama. Tapi bagaimana mungkin ya sebelah kiri yang kita selama ini tempa itu adalah bagian daripada mengembangkan akademik, disiplin ilmu. Ya, ilmu pasti, matematika, fisika, dan lain-lain mungkin ya, yang berkaitan dengan membahas ilmu pasti. Sedangkan otak kanan semua tentang hiburan, tentang hobi. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk kepada materi, yaitu hari ini coba kalian bayangkan satu momen paling berharga kalian, mungkin yang paling kalian ingat, baik itu sedih, baik itu senang, bahagia, atau mengharukan. Coba kalian ingat-ingat satu momen saja, atau bahkan cinta. Mohon maaf, mungkin ada yang duka juga, silahkan. Ya, cinta, patah hati, bekasmaran, dan lain sebagainya. Coba ingat-ingat satu momen. Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan punya masing-masing. Saya tidak akan bertanya, ya. Kalau kalian takut saya bertanya karena malu, mungkin saya akan bertanya. Tapi silahkan bayangkan satu momen. Sudah selesai, sekarang silahkan kalian ambil buku kalian masing-masing ya. Silahkan saya beri waktu kalian 5 menit untuk menuliskan momen tersebut dalam minimal 1 paragraf. Oke, mengarang, menceritakan, menuliskan, mempersingkat bisa juga karena mungkin momennya panjang ya. Jadi kalian silahkan tuliskan momen tersebut, ceritakan. Ada yang belum, tapi ada yang belum menentukan momennya. Angkat tangan yang belum menentukan momennya. Belum ketemu ya. Nah, silahkan 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira kenapa? Ya, silahkan yang lain yang udah silahkan tuliskan dalam minimal 1 paragraf ya. Kalau yang bertanya silahkan, tapi ada beberapa orang yang belum. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh berkumpul di sini. Nah, apa-apa, kita diskusi bentar. Sembari yang lain silahkan menuliskan. Nah, kira-kira kenapa? Silahkan. Belum ada ketemu momennya, kira-kira ada bukan sedih? Kenapa? Di dapat pulpen harusnya sudah selesai. Coba cek. Coba buka dulu. Belum diisi? Belum. Oke, maaf ya. Oke, jadi
Jadi semangat. Sudah selesai semua? Oke, silakan tutup bukunya dulu. Anggap itu privasi kalian. Anggap itu privasi kalian. Tutup bukunya dulu. Nah, dalam proses barusan, setelah kita coba mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari kalian dan kawan-kawan kalian. Nah, ada beberapa di antaranya yang masih bingung menentukan momen apa yang mau disampaikan, mau diceritakan. Mungkin ini bukan masalah ini ya, tidak ada momen tapi lupa. Sebagian tadi ada lupa kan, ada juga merasa tidak terlalu berharga kali ya tadi ya. Tidak terlalu berharga jadi untuk apa disampaikan. Ada juga bahkan yang teristimewa teman kalian, ada yang langsung terenyuh hatinya ketika hendak menceritakan. Ya di sini ada Novia. Jadi izin saya sampaikan dikit ya informasinya bahwa Novi dulu orang tuanya mama ya meninggal dunia pada saat dia kelas 10. Jadi ketika kita sampaikan perintahnya untuk menyampaikan momen paling bahagia, sedih dan lain sebagainya, apapun itu pilih satu langsung terpantik lah istilahnya dalam memorinya, dalam momennya, dalam kenangannya. Ada momen yang berkaitan dengan perasaannya langsung dalam saat itu juga perasaan tersebut kembali muncul, yaitu perasaan duka. Karena apa? Kaitannya kembali lagi tentang saya ceritakan tadi yang tidak bisa ditampilkan ya, tentang otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu bekerja secara disiplin, terus menerus, intinya pasti, sesuatu yang pasti, sesuatu yang terukur. Namun di otak kanan kita berkaitan dengan seni, apapun itu perasaannya, ekspresinya, nah itu berkaitan dengan yang namanya feel kita, ya, berkaitan dengan feeling kita. Tidak jarang orang-orang yang menciptakan lagu itu terus meneteskan air mata karena terus menumpahkan, dan sangat tidak jarang itulah yang ditemukan oleh para pendengar atau pembacanya. Betul? Betul ya? Sampai sana ya? Tidak jarang itulah yang ditemukan oleh para pendengar atau pembaca daripada hasil karya mereka. Nah, ketika kita dengarkan itu, mulailah kita juga ikut merasakan. Dan memang di antara kalian saya yakin ada yang menuliskan momen itu begitu baik, ada juga yang begitu sederhana, dan pastinya ada juga yang begitu mendalam. Cuman memang butuh waktu ya. Di waktu yang singkat ini saya cuma bisa menyampaikan motivasi, istilahnya arahan, alur, supaya bagaimana kalian bisa ke arah situ. Karena yang namanya seni itu sendiri memang harus dilatih dan terus dilatih. Tidak bisa secara massal seperti ini, biasanya harus menggunakan waktu yang lebih banyak. Nah, baik, habis ini kita coba membentuk tim dulu. Silakan membentuk ibaratnya kelompok masing-masing. Mau saya pilihkan atau bebas memilih? Ya, silakan bebas memilih. Yang pasti satu kelompok ini tetap, oke? Silakan yang lainnya. Ya, tetap. Ya. Minimal 4, maksimal 4. Sekarang silakan diskusikan. Di antara cerita kalian, mana kira-kira yang mau kalian pilih? Untuk apa kalian bentuk yang namanya syair? Oke, syair. Nah, pola syair adalah saya nyalakan kipas angin. Oke. Nah, perhatikan dulu sejenak. Kalian akan membentuk cerita menjadi sebuah syair di mana kayak pantun, Mbak ya. Jadi ada 2 bait 1 dan bait 2. Bait 1 dan bait 2, kemudian terakhir ada refren. Ya, anggaplah ini syair akan dibentuk untuk menjadi sebuah lirik lagu. Nah, usahakan dalam pembentukan liriknya, syairnya, kalian diakhiri dengan
A I atau terserah, tapi intinya polanya seperti A B atau A B atau A semuanya. Ya, sama halnya dengan di bait 2 dan akhirnya buatlah satu refren. Refren itu konsepnya sederhana. Coba kalian bikin secara sederhana. Singkat, sederhana. Sampai sini paham? Paham? Nah, kenapa masih private masing-masing ya? Oke. Atau cabut undi boleh juga. Cabut undi boleh. Yang ini udah? Ya silakan. Coba coba. Tulisan siapa ini? Sangat-sangat artistik sekali. Mana lagi? Itu aja. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Silakan maju dulu untuk membacakan saja. Ya, coba dibacakan ceritanya secara singkat. Momen yang saya ingat adalah ketika nenek saya meninggal pada tahun 2021. Saat itu saya sangat sedih dan keluarga saya pun sangat sedih sekali saat itu karena nenek saya tidak ada riwayat penyakit, meninggalnya tiba-tiba cuma sakit dada saat sakratul maut. Sampai kami tidak ada kepikiran bahwa 2021 jadi tahun yang tak akan hilang dari ingatan. Malam itu dunia terasa gelap dan hening. Kau pergi tiba-tiba tanpa isyarat, tanpa krisat, hanya sakit dada yang mengiring napas terakhir. Aku di kamar, tak tahu apa-apa. Di balik itu, aku terbaring menahan sakit. Hingga mereka memanggil, tapi sudah terlambat. Penyesalan datang, mengapa aku tak di sisimu. Nenek, kau pergi tergesa, meninggalkan kami semua. Senyumanmu, tabamu kini hanya tinggal kenangan. Tak ada lagi pelukanmu, tak ada lagi cerita, meski kau tiada kasihmu abadi di hati kami. Ya, ini cerita siapa sih? Oh ya, Ayla ya. Nah, jadi bisa dilihat kawan-kawan semuanya. Jadi ada di bagian ini. Jadi ini udah bagus ya. Cuman di bagian referen mungkin perlu diseimbangkan. Kalau misalnya ujungnya A, lalu baris 2-nya kenangan kan? Semua kenangan cerita. Nah, ujungnya itu apa? Nah, berarti kan ada yang tidak seimbang itu bagian apa coba? Bagian manakah yang tidak? Iya, karena nah ujungnya I. Nah, betul sekali. Yang lain juga gitu ya. Kan udah seimbang tuh semua A. Dari baris pertama semua, baris kedua kenangan, baris ketiga cerita, baris keempat bisa ditutup dengan A juga. Itu kan intinya kami kan, bisa tambahkan mungkin kami semua gitu. Tuh, ya, kita sekali lagi. Mau untuk kelompok kedua, siapa yang maju? Oke, kelompok siapa nih anggota timnya? Yang ini kan punyamu? Senja merona di ufung barat, dermaga teh menjadi tempat bersua. Kita bertemu masa kecil terbentang, ingin cerita ketawa riang. Ombak berbisik rindu, masa rindu menjadi benang terajut. Bersama kita di bawah mentari, senja ini abadi dalam memori. Sore tiba, dermaga panggil kita. Sunset memukau, angin bersepoi berbisik. Dermaga teh saksi rindu, ketawa riang.
perasaan seru, persahabatan takkan hilang. Yo, di mana momen saat sore hari berkumpul di saat di mana momen saat sore hari berkumpul sama teman-teman dan di Magate menceritakan tentang masa kecil yang indah dan menghadapi sunset yang sangat memukau mata dan di embusi angin yang laut yang sepoi-sepoi dan sanalah obrolan yang sangat seru. Yo. Ya, dilihat dari strukturnya sudah lumayan bagus. Hanya saja di sini ada beberapa yang masih bukan dengan pola seperti ini. Tapi ini tidak membatasi ya. Selama kalimat tersebut nyambung, mengandung unsur-unsur kritis, ini juga tidak diwajibkan. Tapi sebisa mungkin diarahkan ke situ. Misalnya, sepoi berbisik. Dermagate ya. Dermagate itu gimana? Memang huruf T gitu ya. Oh, dermagate. Dermagate saksi rindu tawariang obrolan seru persahabatan takkan hilang. Nah, kalau memang itu tambah lagi tadi udah ada inisiatif oleh siapa namanya? Siapa yang ngerem tadi? Yo, Andi siapa? Ya, kamu kan yang yang apa tadi? Ngapain dia dari ketawa? Masa anggota timnya malah ketawa, yang lain mendukung? Betul nggak? Harus mendukung juga lah, kalian tampil di depan, joget-joget, break dance, itu kan boleh juga. Siapa tadi? Siapa? Andi. Oke, Andi sudah memberanikan dirinya untuk membuat lebih maju daripada mungkin beberapa di antara kawan-kawannya bisa menyanyikan waktu sore. Oke. Baik, sisa kelompok lainnya sudah selesai belum ya? Belum. Ini udah selesai. Ini belum. Udah. Ini sudah. Sudah saya kumpulkan. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi sampai sini kita berada di akhir pelajaran. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Coba saya mau tanya perwakilan siapa saja yang mau menyampaikan apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Pak. Kami bisa dapat mengetahui tentang syair, cara membuat syair. Baik, tadi siapa namanya? Karima. Karima. Sudah memberanikan diri untuk menjawab Karima. Nah, jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang bagaimana kita menyusun sebuah syair atau lirik. Kalian juga tadi sudah melihat beberapa teman kalian yang mungkin bisa dibilang punya bakat dan punya tingkat rasa empati yang tinggi juga, tingkat musikalitas yang tinggi juga, atau bahkan beberapa di antaranya punya tingkat yang secara perasaan ada yang lebih tinggi itu bukan berarti negatif ya, tapi ada yang lebih sensitif dan lain sebagainya. Begitulah ketika kita mengekspresikan tentang rasa perasaan kita. Begitu juga kita belajar seni, apalagi seni musik, kita juga melibatkan perasaan dan juga tentunya jam latihan, jam terbang, minat itu juga harus terus dipupuk agar dimana kita bisa mempelajari seni musik dengan baik.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Oke, bentar lagi udah jam pulang. Besok 1 menit lagi. Sebelumnya saya menyampaikan pelajaran minggu depan adalah kita akan membuat syair yang kalian buat itu menjadi dalam bentuk lagu. Jangan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, yang tentunya sebagai dasar 2 pertemuan ini kita sudah melakukan persiapan, dan kalian memahami konteks apresiasi. Lalu berikutnya kita sudah juga mencoba membuat lirik sederhana dari momen yang kita bikin. Nanti berikutnya kita coba bagaimana membuat musik dengan kesederhanaan yang ada. Oke, pagi ya. Sudah, sampai itu saja. Sudah pukul 2.40, jam terakhir, 5 menit lagi. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silahkan dipimpin doa pada sore hari ini. Ya. Apa? Dermaga ini sunyi memeluk senja di tahun 2021. Kapan kita papasan tanpa gejala, hanya sakit ada yang tak terduga. Air mata jatuh, langit ikut murung, kami terpaku tak sanggup bicara. Seakan kau hanya terlelap sejenak, nyatanya ini perpisahan selamanya.